Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Ketemu lagi dengan Bundar dalam pembelajaran tema. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2 dan 3. Nah, kita akan masuk dulu pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita akan mencapai 2 kompetensi dasar, yaitu IPA dan PPKN. Untuk kompetensi dasar IPA, memahami tentang sumber energi air dan angin. Sedangkan untuk kompetensi dasar PPKN, memahami tentang hak dan kewajiban. Oke, kita akan masuk dan kita awali dulu dengan energi air. Energi air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Ini salah satu contoh pemanfaatan air bagi kita. Air sangat penting sekali untuk manusia. Di sebelah kiri ini pemanfaatan air untuk minum, dan di sebelah kanan tentunya pemanfaatan air untuk mandi. Ini merupakan hak kita. Ya, hak kita semuanya untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat. Setiap orang berhak mendapatkan itu semuanya. Lalu bagaimana bila kita sudah memperoleh hak? Tentu harus diimbangi dengan ini. Coba dicermati baik-baik. Di sebelah kiri ada kegiatan kerja bakti, membersihkan selokan dan atau sungai, dan di sebelah kanan itu ada aktivitas seorang anak yang menutup keran dari air di bak. Kedua gambar ini mencerminkan perilaku bahwa setiap orang berhak mendapatkan air bersih, namun harus tidak dilupakan bahwa kita juga harus melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keberadaan air bersih itu. Salah satunya seperti ini. Mengapa sungai harus dibersihkan? Supaya ketersediaan air buat kita tetap ada. Coba kira-kira apa pemanfaatan air sungai dalam kehidupan kita? Anak-anak pasti bisa untuk menyebutkan apa saja itu. Dan yang di sebelah kanan adalah salah satu contoh kewajiban kita untuk menjaga keberadaan air bersih di rumah kita. Ini tentu sudah tidak asing buat kita ya. Kita harus layaknya menutup keran jika air di bak mandi sudah penuh. Jangan dibiarkan sampai air bertumpah ruah di lantai kamar mandi, karena itu akan sia-sia sekali. Kewajiban kita untuk menjaga keberadaan air baik di lingkungan masyarakat maupun di rumah. Ya, itulah kewajiban kita terhadap air. Nah, selain sumber energi air, ada lagi sumber energi lain
yang juga memberikan pemanfaatan besar kepada kita. Kita cermati kedua gambar yang ada di depan ini, ya. Di situ ada gambar Siti yang sedang membuat suatu permainan. Ini adalah gambarnya Siti sedang membuat kincir angin dari kertas. Untuk langkah lebih rincinya, anak-anak bisa membuka bukunya masing-masing, buku tema 2. Kemudian di sebelah kanan ini juga masih peralatan milik Siti, yaitu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kincir air dari botol plastik. Ya, ini alat-alat yang disediakan. Ya, ini ada dari botol plastik bekas, kemudian juga ada lidi, kemudian ini juga dari gabus, ya kan? Kemudian ini untuk baling-balingnya dan botol bekasnya. Semuanya ini bisa dilihat rangkaiannya pada buku tema kalian. Saya akan membacakan ilustrasinya bahwa dua gambar itu merupakan aktivitas yang dilakukan Siti untuk belajar membuat kincir angin maupun kincir air. Tentu dari kedua benda tersebut memiliki manfaat yang besar buat kita. Apa itu? Ya. Kincir air dan kincir angin sama-sama bisa berputar dan menghasilkan energi yang bisa bermanfaat bagi kita. Jadi ini adalah ilustrasi kecil permainan. Ini juga begitu. Ini adalah juga ilustrasi kecil permainan dari kincir air. Namun dari kedua benda ini akan bisa tercipta suatu sumber energi yang sangat besar dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita dan keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Apakah itu? Ya, kita simak. Nah, yang tadi di halaman sebelumnya adalah mainannya, dan ini adalah wujud nyata dari kincir air bambu. Ya, jadi bisa diwujudkan dalam bentuk besar dan nyata dan bisa dimanfaatkan oleh kita, salah satunya untuk membangkit listrik sederhana. Nih, ini bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan air juga. Ya, kita bisa membuat kincir air. Tentunya listrik yang dihasilkannya pun juga bermanfaat untuk kita. Ya kan? Itu pemanfaatan dari kincir air. Lalu yang berikutnya. Nah, di sini nih. Bahkan di sini gambarnya tidak main-main ya. Ada kincir-kincir angin raksasa. Ya. Di sini salah satu terobosan baru dari pemanfaatan energi angin, yaitu untuk membuat kincir angin raksasa. Tentunya ini juga untuk pembangkit listrik tenaga angin. Kita simak kutipannya. Ini dari Berita Antara. Ya, di sini ada Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu adalah angin ya. Di desa Matirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Begitu besarnya negara kita, banyak sekali sumber energi yang tersedia. Hanya bergantung kepada kita bagaimana kita mengolah dan memanfaatkannya. Bukan begitu? Nah, sekarang kita bisa membuat sebuah catatan bahwa
Selain matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, terdapat pula sumber energi lain, diantaranya ada sumber energi air dan sumber energi angin. Salah satu manfaat terbesar sumber energi air dan angin adalah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Di antaranya menggunakan kincir air dan kincir angin. Keduanya bisa memenuhi kebutuhan manusia. Memang itulah hak kita, namun jangan lupa kewajiban kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya sumber energi tersebut selalu tersedia. Itulah kira-kira paparan tentang sumber energi air dan sumber energi angin yang merupakan hak kita sebagai manusia. Namun tidak lupa kita juga punya kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada latihan soal. Soalnya sangat sederhana saja. Soal yang ke-1. Sebutkan 4 hak kita terhadap sumber energi air. Soal 2. Sebutkan 4 kewajiban kita terhadap sumber energi air. Soal 3. Sebutkan 4 hak kita terhadap sumber energi angin. Soal yang keempat. Sebutkan 4 kewajiban kita terhadap sumber energi angin. Dan yang terakhir, kalian akan membuat salah satu proyek, yaitu membuat kincir air atau kincir angin sederhana. Pilih salah satu saja. Semua langkah-langkah membuat kincir air dan kincir angin ada di buku tema 2. Lalu kemudian kirimkan foto kalian dalam memperagakan salah satu karya yang dibuat. Itulah kira-kira pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa belajar dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa tugasnya dikembalikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.